Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan tugas pertemuan 9, 8 dan 9. Nah, di sini yang pertama, perkenalkan nama saya Rega Putra Susanto dengan NIM akhir 2100. Perkenalkan, nama saya Lina Farobi dengan NIM akhir 2065. Nama saya Gavin dengan NIM lahir 2062. Nah, di sini di dalam produk CS codingannya kita ke namespace aplikasi eh, namespace aplikasi produk. Nah, namespace ini bisa dibilang seperti wadah atau pengelompokan kode supaya lebih rapi dan terorganisir. Nah, jadi semua kelas yang berhubungan dengan aplikasi produk dimasukkan ke dalam namespace ini. Nah, di namespace tersebut terdapat sebuah kelas bernama produk. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk membuat objek produk. Jadi nanti setiap produk yang kita input akan mengikuti struktur dari kelas ini. Nah, contohnya di dalam kelas produk terdapat beberapa properti di ID, di public string ID. Nah, ini digunakan untuk menyimpan kode unik dari produk. Terus lanjut di semua properti ini menggunakan get set, yang artinya itu properti tersebut bisa dibaca, yaitu get. Terus set bisa diubah. Nah, kesimpulannya dari kelas produk ini digunakan sebagai model data untuk menyimpan dan mengelola informasi produk dalam aplikasi. Nah, dengan adanya kelas ini, data produk ini lebih terstruktur dan mudah digunakan dalam program ini. Oke, selanjutnya di dalam namespace aplikasi produk yang di file from produk, di dalam kelas ini terdapat dua variabel penting, yaitu produk sebagai objek dan isEdit. Is edit sebagai penanda apakah from sedang digunakan untuk edit atau tambah data baru. Setelah itu di sini ada konstruktor yang pertama yaitu from produk, hanya menjalankan installed komponen untuk menampilkan tampilan from. Sedangkan eh, konstruktor kedua from produk P itu digunakan saat kita ingin mengedit data. Di sini dari data dari objek produk yang dipilih akan langsung ditampilkan ke dalam control form seperti text box, combo box, dan lainnya. Terus selanjutnya pada event btn simpan klik. Di sini terdapat proses penyimpanan data. Di dalamnya ada percabangan. Jika is edit sama dengan false, berarti kita sedang menambah data baru. Maka program akan membujuk atau membuat objek produk baru mengisi propertinya dari input user, lalu menambahkannya ke dalam list data produk di daftar produk. Jika is edit sama dengan true, berarti kita hanya mengubah data yang sudah ada, jadi cukup mengupdate nilai dari objek produk tersebut. Semua input seperti harga dan stok dikonversikan ke tipe data yang sesuai. Terus kemudian ada blok try cat itu untuk menangani error. Misalnya jika user memasukkan input yang tidak valid. Untuk tombol btn batal klik. Nah, ini fungsinya hanya menutup format tanpa menyimpan perubahan. Sementara beberapa event seperti just status, cek, dan lainnya itu jadi belum ada logika tambahan di dalamnya. Secara keseluruhan, form ini berfungsi sebagai interface untuk input dan edit data produk dalam aplikasi. Baik, selanjutnya di bagian form 1CS itu form 1CS itu di bagian input. Jika kita mau entry produk itu kita masuk ke bagian form 1CS. Nah, di sini di bagian awal tuh ada deklarasi binding list. Nah, fungsinya binding list tuh kayak buat daftar produknya itu nanti bersifat statik gitu. Artinya tuh kayak produk ini tuh bisa diakses dari form lain. Seperti form produk binding, list dipakai itu supaya datanya itu bisa langsung terupdate di tampilan tanpa perlu reload. Jadi nanti otomatis datanya akan muncul. Terus selanjutnya di dalam konstruktor pertama kali dilakukan initialize komponen. Nah, itu tuh ada pengecekan kalau daftar produk itu masih nol, maka nanti bakal dibuat list baru. Nah, setelah itu program itu kayak menambahkan dua kolom ke tombol data grid view, yaitu tombol edit, var btn edit, dan var btn hapus. Nah, fungsinya itu yang var btn itu nanti jika kita pengen ngedit data yang sudah ada, nah nanti kita menggunakan var btn edit. Begitupun juga yang var btn hapus. Jika kita pengen menghapus data yang sudah ada, maka kita bisa menggunakan var btn hapus. Selanjutnya ada metode tampilkan data. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan data ke data grid view. Nah, di sini kita menamakan dengan DGV product. Nah, di situ digunakan binding source. Ada binding source BS sama dengan new binding source. Itu agar binding data lebih aman dan menghindari error index -1 saat refresh. Jadi nanti mengurangi kendala error saat dilakukan pengecekan. Selanjutnya di bagian BTN tambah klik, ini button tambah klik. Button buat kita mau nambah data baru. Terus selanjutnya di DGV product self content klik ini masuk ke bagian DGV
produk self content click itu program itu mendeteksi mana yang diklik. Jika tombol diedit, maka itu data produk pada baris tersebut tuh diambil lalu dikirim ke form produk untuk diedit. Setelah selesai maka data akan ditampilkan ulang. Jika tombol hapus program itu bakal nampilin konfirmasi terlebih dahulu kita mau jadi hapus data itu apa enggak. Jika kita yes maka otomatis data akan terhapus. Jika kita pilih tidak maka otomatis data tidak bakal terhapus. Mungkin yang terakhir itu bagian untuk demonstrasi. Ya, yang perlu ini. Baik, selanjutnya bagian demonstrasi. Nah, di sini kan tadi muncul bagian form yang data produk. Ini kan kita belum punya data apapun, maka klik tombol tambah data, maka masuk dalam form entry data produk. Di sini bebas. ID-nya 1, nama produknya Ini mie, soto. Nah, kita milih kategori. Itu kategorinya makanan dengan harga 3.500. Stok 10, tanggal masuk barang sesuai sama sekarang dengan nama penyuplai atau supplier. Statusnya aktif dengan deskripsi. Setelah diklik simpan, otomatis maka data akan masuk ke dalam bagian penyimpanan atau daftar data produk. Di sini ada kita kan tadi memiliki opsi var, btn edit dan var, btn hapus. Nah, fungsinya itu ada di sini. Mungkin di sini akan menambah data terlebih dahulu. Nah, di sini kita memiliki kategori elektronik juga dengan harga mungkin. Nah, setelah diklik simpan, maka otomatis data akan masuk ke dalam bagian penyimpanan data tersebut. Di sini kita bisa milih opsi edit atau hapus. Jika kita milih opsi edit, maka kembali ke bagian entry data produk, kita mau mengubah mungkin dari jumlah stoknya. Maka otomatis di bagian penyimpanan juga stoknya akan berubah. Jika kita milih bagian hapus juga bisa. Nah, nanti otomatis kita disuruh untuk memilih konfirmasi hapus jika untuk pengecekan mungkin. Jadi untuk pengecekan jangan mungkin ya lupa aku. Nah, ini fungsinya buat mengecek untuk memastikan kita benar-benar mau menghapus data atau enggak. Jadi biar kita punya warning gitu. Jika kita pilih hapus maka tinggal yes. Maka otomatis data akan terhapus dari penyimpanan atau dari list daftar data produk. Mungkin dan sekian dari dari kami, kelompok kami. kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.